Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang udah mengikuti aku selama ini tahu bahwa 4 tahun terakhir aku menjadi entrepreneur. Mayoritas bisnis-bisnis aku itu adanya di industri kreatif. Kayak aku memiliki Creative Hub sendiri, Rumah Serada Semesta di Jaksel, ada PH juga, ada digital platform, ada music management. Tapi sebenarnya industri F&B juga udah aku lakukan selama 3-4 tahun terakhir. Cuman aku menyadari bahwa industri F&B itu sebenarnya tricky banget. Kalau kita nggak hati-hati, biaya pengelolaannya bisa tinggi, banyak hal-hal yang tidak enak bisa terjadi, kayak uang sedikit-sedikit dicuri sana sini. Jadi butuh banget management atau operational team yang sangat kuat. Nah, dari segala pengalaman dan kesalahan yang aku perbuat 3-4 tahun terakhir, akhirnya tahun ini aku putuskan untuk bekerja sama dengan Dennis, yaitu foundernya Temu Kamu yang sudah memiliki 9 cabang Temu Kamu di seluruh Indonesia, dan juga Bapak Hermanto yang mungkin kita tahu adalah seorang pengusaha yang dari Surabaya yang memiliki banyak sekali bisnis yang udah IPO. Nah, akhirnya hari ini kita grand opening Temu Kamu dan aku ngerasa sangat confident karena ternyata aku, Bapak Hermanto, Dennis, kita semua punya visi yang aligned di mana kita ingin membuat sebuah F&B franchise yang gak hanya digemari karena makanannya, minumannya, atau lokasinya, tapi juga memiliki nilai atau value yang kuat, yaitu sustainability dan juga support untuk UMKM. Kalau buat Temu Kamu Bandung sendiri, kita ada sesuatu yang namanya Kaula Corner, di mana ya selain itu menjadi sudut yang seru untuk foto-foto, Instagramable dan lain sebagainya, sudut tersebut juga memiliki produk-produk UMKM yang dibuat oleh anak muda dan juga terbuat dari bahan-bahan yang didaur ulang dan memikirkan lingkungan lah gitu. Jadi we have the same mission dan aku excited karena ya seperti aku bilang tadi, kalau Bapak Hermanto dengan berbagai usahanya yang udah IPO, tentunya misi dia dan impian dia buat Temu Kamu ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan suatu hari menjadi brand F&B Indonesia, asal Indonesia yang go IPO juga. Nah, kayak aku bilang tadi, sebelumnya kan aku udah punya F&B sendiri. Sebenarnya lokasinya persis ini, namanya aja yang berbeda dan mungkin looknya pada waktu itu juga sedikit berbeda. Tapi dengan partnership kita bertiga, akhirnya kita rebranding, kita renovasi, kita ganti nama dan hari ini terjadilah grand openingnya gitu. Kita tadi Ya. sedikit mengenai tentang kamu gimana sih cara kamu menghemat keuangan Ya. kamu mengatur semuanya. Tadi kan seperti usaha. Boleh. Ya, pertama-tama aku bersyukur banget karena walaupun aku tumbuh besar dalam keluarga yang berkecukupan, di mana aku beruntung memiliki orang tua yang bisa memberikan aku pendidikan yang baik dan juga tentunya hidup yang nyaman. Dari kecil aku diajarkan value of money oleh ayah aku. Ayah aku itu kalau soal keuangan sangat teramat detail dan sangat teramat strict. Jadi kalau mungkin anak-anak pada umumnya yang memiliki latar belakang seperti aku dimanja, kalau papa aku dulu saat aku tumbuh besar nggak memanjakan aku sama sekali. Mau minta uang untuk nonton di bioskop aja itu harus ada timbal baliknya dulu, yaitu misalnya nyuci mobil papa aku atau melakukan chores lain biar aku tahu bahwa uang itu nggak bisa didapatkan secara instan, harus ada kerja keras di balik penghasilan gitu. Kedua, aku melihat bahwa papa aku mendata keuangannya itu dengan sangat tertib. Mungkin dulu waktu aku masih kecil, sebelum kita terlalu gila teknologi, dia memiliki buku di mana dia melakukan pembukuan atas segala transaksi yang dia buat, bahkan sekecil biaya tol yang tentunya hanya ribuan ribuan harganya gitu. Jadi dari situ aku belajar bahwa kita harus tahu pengeluaran kita berapa, pendapatan kita berapa. Nah, semakin dewasa semakin aku juga belajar soal investasi. Jadi sekarang setelah dewasa, aku tahu bahwa kita harus memiliki portfolio yang diverse atau beragam. Jadi kalau ditanya aku investasi di apa aja, selain tentunya di venue seperti Temu Kamu ini atau di bisnis F&B, ya seperti orang pada umumnya aku punya properti,
stock market, reksadana, korporasi, bonds, dan lain sebagainya. Jadi semua aku miliki sih gitu. Dan kalau dari segi cash, aku memiliki satu rekening yang khusus untuk pengeluaran sehari-hari aku. Dan itu tuh jumlahnya terbatas. Supaya satu, aku nggak berlebihan pengeluarannya. Tapi dua, aku tahu bahwa setiap harinya atau setiap bulannya hanya uang di rekening itu yang boleh aku pergunakan. Aku nggak boleh diam-diam ngambil dari rekening-rekening lain atau investasi-investasi aku yang lain. Jadi dengan begitu setiap tahunnya aku berhasil meningkatkan net worth aku sehingga aku merasakan benefit dari kerja keras aku gitu. Cinta kemarin sempat jadi moderator di acara LPS dan kamu Bukan moderator, narasumber. cerita sedikit tentang alasan hidup hemat. Apa sih rahasianya kamu bisa hidup hemat secara cinta Ya, ya? ya. Itu dengan yang kita pikir banyak pengeluarannya, pergi. Aku beruntung karena dari kecil aku nggak merasa bahwa diri aku berharga karena pakaian yang aku kenakan atau barang yang aku miliki. Aku nggak pernah ngerasa gengsi atau minder kalau misalnya mobil yang aku punya atau barang yang aku miliki nggak sekeren atau se-luxurious orang-orang di sekitar aku. Aku selalu merasa bahwa nilai diri aku itu adalah tergantung cara pemikiran aku, kepribadian aku, dan cara aku memperlakukan orang lain. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa aku bisa hemat karena aku nggak pernah ngerasa bahwa aku harus memiliki sesuatu yang mahal atau bergengsi untuk dihormati orang lain. Itu pertama. Kedua, dari kecil dari sisi mama aku diajarin berempati. Jadi saat aku melihat orang-orang yang kurang mampu, yang mungkin setiap harinya bahkan nggak tahu mau makan apa, itu membuat aku sadar saat aku memiliki pengeluaran yang cukup besar, itu bisa menghidupi satu orang atau bahkan satu keluarga untuk sebulan atau mungkin untuk berbulan-bulan. Nah dengan mindset seperti itu, aku makanya selalu mengevaluasi saat aku mengeluarkan jumlah uang yang cukup banyak. Apakah aku membutuhkan hal yang ingin aku beli atau hanya sekedar pengen aja. Kalau memang dibutuhkan, baru aku menjustifikasikan pembelian itu dengan ya aku memang kerja keras, aku layak membeli hal ini. Tapi kalau barang tersebut hanya sebuah keinginan, di situ baru aku mikir, ya udah kalau belum perlu-perlu amat atau karena ini hanya demi ego aku, sebaiknya jangan karena uang ini bisa dipergunakan di tempat lain. Tapi seberapa effort kamu dengan gaya hidup sih? Nggak effort sih, karena memang aku punya prinsip yang kuat. Jadi dari kecil cara aku spending money, cara aku berinvestasi itu tuh nggak bikin pusing atau bikin mikir lama-lama. Memang this is how I am naturally, jadi nggak butuh banyak effort gitu. Karena memang udah prinsip didikan dan cara pandang dunia aku gitu. Seorang kita Laura mengeluarkan cost budget lumayan besar atau bisa dibilang menurutmu besar itu untuk apa? Budget atau cost yang sangat besar yang aku keluarkan bukan untuk diri aku sendiri secara langsung, tapi untuk bisnis-bisnis yang ingin aku besarkan dan kembangkan di masa depan. Jadi aku punya staff cukup banyak. Staff inti aku ada hampir 20 orang. Tentunya menggaji 20 orang per bulan itu nggak murah. Tapi kenapa aku merasa hal itu worth it? Karena pada akhirnya mereka juga yang mensupport karir aku. Misalnya kita ngomongin tim konten, videographer, editor, content planner, graphic designer. Ya mereka worth it buat pekerjaan aku karena mereka lah yang bisa membantu aku membuat konten mau itu untuk brand atau pribadi. Tim legal, tim finance, HR itu juga penting karena legal yang make sure kontrak-kontrak aku nggak ada yang aneh-aneh. Finance yang menjaga keuangan perusahaan. HR yang make sure bahwa semua staff yang kita miliki memang kompeten dan memenuhi KPI mereka. Jadi pengeluaran terbesar aku adalah terhadap staff aku sendiri yang memang aku butuhkan untuk bisa tetap relevan dan menghasilkan karya-karya yang aku inginkan. Sekarang ini di usiamu, targetmu apa? Banyak sekali ya, maksudnya kamu bisnis, tadi luar biasa menarik. Kalau dari segi apa yang aku lakukan depan layar, target aku adalah terus berkarya dan bisa membuat karya-karya yang nggak hanya
disukai orang, tapi juga membuat orang lebih melek. Jadi ingin banget bisa menjadi bagian dari film yang menjadi sebuah kritik sosial terhadap kekurangan masyarakat kita. Dan juga film-film yang bisa masuk festival atau ajang-ajang bergengsi lainnya. Kalau dari segi hal-hal yang aku lakukan di balik layar, ingin sekali bisa menjadi seorang businesswoman, ya atau pengusaha, seperti Pak Hermanto, seseorang yang udah punya berbagai perusahaan yang udah go IPO atau skalanya sangat besar gitu. Kalau dari segi sosial, mimpi aku dari kecil adalah memiliki yayasan seperti Bill Gates, yaitu Melinda and Bill Gates Foundation, yang nggak hanya membantu puluhan, ratusan atau ribuan orang, tapi bisa membantu jutaan orang. Jadi banyak banget masih goalnya, apakah aku akan mencapai itu semua? Nggak tahu, tapi aku akan berusaha perlahan-lahan dan mudah-mudahan dengan waktu aku bisa mendekati impian-impian aku. Dari kamu sendiri, menurutmu berapa persen kamu sudah mencapai impian dari mengubah perusahaan? Mungkin 50%. Baru di tengah jalan gitu. Tapi walaupun aku ngomong 50% bukan berarti aku nggak bersyukur ya. Jadi aku selalu bersyukur atas semua pencapaian aku, tapi aku juga menyadari kekurangan aku dan jalan yang harus aku tempuh untuk bisa lebih mendekati target-target aku. Kita dikenal dengan hemat. Konsepmu itu seperti apa sih? Iya. Apa, serumit apa, atau Oke. sesimpel apa? Untuk grand opening restoran baru aku, Temu Kamu di Bandung hari ini, sebenarnya pakaian yang aku kenakan sangat tidak mahal. Kalau kalian ke mall manapun, kalian bisa menemukan brand ini dan harganya ratusan ribu, aku nggak tahu persisnya berapa. Ini ratusan ribu harganya. Ini adalah cincin emas asli, tapi cincin ini nggak aku beli sendiri. Cincin ini adalah pemberian salah satu brand yang aku dulu menjadi BA-nya. Jadi sebagai brand ambassador brand tersebut, aku mendapatkan cincin emas ini. Gelang emas ini pemberian dari Kak Happy Salma, karena sempat minggu lalu aku datang ke acaranya, karena Kak Happy kan punya brand perhiasan ya. Jadi ini dari Kak Happy dikasih, thank you Kak Happy Salma. Ini kayaknya punya stylist yang lupa dikembaliin, jadi aku pakai aja. Ini juga dari brand yang sama seperti baju ini. Dan sepatu yang aku kenakan adalah dari brand yang juga kerja sama aku beberapa tahun yang lalu. Jadi dari semua yang aku kenakan hari ini, yang aku beli hanya dressnya dan antingnya, dan harganya ratusan ribu. Nyaman, I think I look great. Itu bukan statement yang yang kepedean ya. Yang aku maksud adalah aku merasa bahwa aku kelihatan elegan, cocok buat event hari ini, dan barang yang aku kenakan sangat tidak terlihat murah, karena at the end of the day adalah yang paling penting bagaimana kita, pembawaan kita gitu. Mungkin sekali lagi. Ya, nggak apa-apa, aman. Aku pengen tahu, banyak orang yang mungkin diberikan sesuatu dari teman, kerabat, tidak pernah mau saudara, tapi berarti diberikan. Maksudnya kayak gelang tadi diberikan oleh Happy Salma, Iya. dari security semua, hampir barang itu semuanya Pemberian. Iya, nah itu menarik sih menurutku ya. Maksudnya memang sekelasmu itu masih menggunakan barang itu dan tidak bermasalah untuk kamu sendiri gitu. Aku nggak masalah untuk memberitahukan masyarakat dari mana pakaian aku atau siapa yang memberikannya, karena semuanya nggak ada hasil curian ya, nggak ada dari hasil tindakan negatif, dan semuanya honest. Kayak sepatu yang aku kenakan memang aku kerja sama brand tersebut, jadi make sense kalau mereka memberikan aku barang dari brand mereka, karena memang kita kerja sama. Dan Kak Happy memang aku sering banget support banyak banget kegiatannya, jadi mungkin dia merasa berterima kasih dan oleh karena itu memberikan gelang ini. Ini juga aku kerja sama brandnya, jadi make sense mereka kasih ke aku. Kalau baju ya aku memang butuh baju ya, kalau nggak mungkin jalan-jalan telanjang. Jadi harus beli baju dan anting ini karena emang suka aja aku beli gitu. Yang kamu miliki sekarang dari range 100 sampai 500 ribu berapa? Yang kamu pakai, kamu punya ya, banyak pemberian ya? Oh, yang aku punya ada yang sekarang aku pakai sih nggak ada. Yang paling mahal ya mungkin sepatu dan gelangnya gitu. Bajunya masih ratusan ribu, nyaman. Nyaman, of course. Nggak ada alasan kita harus nggak nyaman pakai baju yang nggak dianggap mahal gitu. Yang penting kitanya yang mahal. Betul, ini kan memang
minimalis dan segala macam. Of course, like kayak aku bilang, aku hemat tapi bukan berarti aku tidak mengeluarkan uang yang banyak. Aku mengeluarkan uang yang banyak untuk menumbuhkan bisnis aku atau untuk acara-acara besar di mana memang aku harus terlihat prima gitu. Kalau acara besar pasti ada stylist, ada makeup artist, ada hairstylist, semua komplit. Dan itu memang tuntutan pekerjaan, jadi aku rasa sebagai public figure penting sekali kita selalu mencerminkan sisi terbaik kita di mata publik gitu. Passion bukan hal wajib yang harus kamu kejar, yang kamu Kalau untuk sehari-hari atau event-event yang santai seperti ini, nggak ada alasan kenapa kita harus gimana-gimana. Tapi kalau untuk acara-acara yang penting, apalagi untuk panggung global, aku rasa kalau kita mau spend money untuk hal tersebut sangat wajar dan kenapa enggak gitu. Jadi just be wise gitu. Selama kita wise dalam bagaimana kita mengeluarkan uang kita, mau kadang-kadang beli barang mahal atau murah itu nggak masalah. Dan aku ingin clarify ya, teman-teman jangan pernah berpikir bahwa aku anti barang branded, enggak sama sekali. Aku punya barang branded, aku punya tas branded, aku punya sepatu branded yang aku beli sendiri. Cuman aku merasa pengeluaran seperti itu enggak seharusnya dilakukan terus-menerus. Hanya saat momennya tepat dan saat kita merasa sudah bekerja keras cukup untuk layak membeli barang-barang tersebut. Alias kalau mau beli barang branded nggak apa-apa, tapi nggak usah sering-sering gitu.